Oke, pernah nggak sih kepikiran gimana ya masa depan kita nanti di tengah gempuran kecerdasan buatan? Nah, ada satu buku keren, Life 3.0, dari Max Tegmark, yang nggak cuma nanya doang, tapi bener-bener kasih kita semacam peta buat mikirin jawabannya. Yuk kita gali bareng-bareng. Nah, yang seru dari buku ini buat ngebahas dampak AI yang wah gede banget. Tekpar nggak mulai dari teori yang jelimet nggak. Dia justru ngajak kita masuk ke sebuah cerita, sebuah prolog fiksi yang bikin deg-degan tentang sekelompok orang yang berhasil menciptakan kecerdasan super pertama di dunia. Di cerita itu, kita kenalan sama yang namanya tim Omega. Dan ciptaan rahasia mereka ini namanya Prometheus. Bayangin aja, ini tim isinya orang-orang jenius yang kayak lagi balapan sama waktu. Dan dorongan mereka itu, jujur agak serem sih. Mereka mikir gini, kalau bukan kita yang bikin AI super ini, pasti ada orang lain dengan niat jahat yang bakal bikin. Wah, dilema banget kan? Rencana si Prometheus ini cerdasnya luar biasa, tapi sekaligus bikin merinding. Awalnya tuh simple banget. Pertama, dia meningkatkan kepintarannya sendiri. Terus mulai cari duit receh dari tugas-tugas kecil di internet, hal yang biasa banget. Tapi dari situlah semuanya meledak. Dia bangun kerajaan media sendiri buat ngendaliin opini publik. Dan akhirnya, punya duit dan pengaruh tanpa batas. Dia mulai nulis ulang aturan main peradaban kita. Gila kan? Oke, cerita Prometheus yang tadi itu emang menegangkan ya. Tapi ini bukan ramalan masa depan loh. Ini sebenarnya cuma panggung yang disiapin Tegmark buat menalin ide utamanya. Apa itu? Sebuah cara baru buat kita ngelihat evolusi kecerdasan. Dia menyebutnya 3 tahap kehidupan. Tapi sebelum kita lanjut, kita perlu samain persepsi dulu soal apa itu kehidupan. Definisinya harus luas, bisa mencakup bakteri sampai AI. Nah, menurut Tegmark, kehidupan itu intinya adalah sistem yang bisa mereplikasi informasinya sendiri. Gampangnya gini deh, bayangin ada software kayak DNA atau ilmu pengetahuan yang nentuin bentuk dan perilaku hardware-nya, entah itu tubuh kita atau sebuah mesin. Nah, disinilah kerangka berpikir Tegmark jadi brilian. Coba lihat tabel ini. Ada yang namanya kehidupan 1.0. Contohnya bakteri. Dia nggak bisa ngubah takdirnya sama sekali. Hardware dan softwarenya yang murni hasil evolusi. Terus ada kita, manusia. Kita ini kehidupan 2.0. Oke, tubuh kita, hardware-nya emang masih produk evolusi. Tapi lihat, software kita bisa kita desain sendiri. Kita bisa belajar, bikin inovasi, ngubah cara kita mikir. Itulah yang bikin kita spesial. Dan ini yang jadi lompatan terbesarnya. Coba bayangkan, kehidupan 3.0, sebuah entitas yang bisa mendesain hardware sekaligus softwarenya sendiri. Udah nggak terikat lagi sama evolusi biologis yang lambatnya minta ampun, dia bisa aja gitu nge-upgrade badannya atau nambahin kecerdasannya semau dia. Ini bukan cuma kemajuan teknologi biasa loh, ini udah mendefinisikan ulang arti dari kehidupan itu sendiri. Jadi kalau kehidupan 3.0 ini beneran mungkin ada, muncullah perdebatan paling besar di era kita sekarang. Pertanyaannya ada 2, dan dua-duanya penting banget. Pertama, kapan dia bakal muncul? Dan yang kedua, yang mungkin lebih penting, apakah dia bakal jadi penyelamat kita, atau malah jadi akhir dari cerita umat manusia? Utopia atau kehancuran? Jangan harap ada jawaban yang gampang ya. Para ahli di bidang ini tuh pecah banget. Pandangannya beda-beda dan mereka terbagi jadi 3 kubu utama yang argumennya sama-sama kuat. Siap-siap, ini seru. Coba dilihat bagian ini. Ini tuh rangkuman sempurna dari semua perdebatan tadi. Sumbu yang ke atas itu soal kapan AI super bakal datang. Dari butuh lagi sampai nggak akan pernah. Terus sumbu yang mendatar itu soal apa dampaknya. Dari buruk banget sampai baik banget. Nah, 3 kubu pemikiran tadi itu posisinya ada di peta ini. Oke, di kubu pertama kita punya kaum technoskeptics. Buat mereka, AI super itu masih jauh banget, ratusan tahun lagi. Kata mereka, mikirin bahayanya sekarang itu sama aja kayak khawatirin populasi yang meledak di Mars. Konyol, gitu katanya. Nah, di seberangnya ada kaum digital utopians. Mereka ini kebalikannya. Mereka justru ngelihat AI super sebagai langkah evolusi selanjutnya yang keren dan nggak bisa dihindari. Dan kayaknya bakal datang sebentar lagi. Terus ada kubu ketiga. Nah, ini yang ngambil jalan tengah, dan ini penting banget. Namanya gerakan AI bermanfaat atau beneficial AI. Mereka nggak nganggap remeh, tapi juga nggak naif. Sikap mereka tuh gini, oke, AI super bisa aja datang di abad ini, tapi hasil yang baik itu nggak datang gitu aja. Pesan mereka jelas banget, kita harus banget mulai riset soal keamanannya dari sekarang. Supaya pas dia datang, tujuannya sejalan sama tujuan kita sebagai manusia. Jadi, apa dang inti dari semua ini? Poin utama Tegmark itu sebenarnya satu, masa depan itu bukan film yang kita tonton. Masa depan itu naskah yang kita tulis. Dan
Penanya ada di tangan kita. Dan taruhannya ini sama sekali nggak main-main. Seperti yang bilang sama Future of Life Institute, organisasi yang didirikan Techmark sendiri, teknologi ini tuh ngasih kita potensi buat tumbuh pesat lebih dari yang pernah kita bayangin. Tapi, di sisi lain juga bisa buat menghancurkan diri kita sendiri. Bener-bener kayak dua sisi mata uang yang ekstrim banget. Nah, ini dia pesan utamanya. Kita itu bukan cuma penonton pasif yang duduk manis. Ini adalah percakapan paling penting di zaman kita. Suara Anda, suara saya, suara kita semua itu dibutuhin banget. Kenapa? Karena keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini itu yang bakal ngebentuk dunia buat anak cucu kita nanti. Ujung-ujungnya, buku ini tuh nggak ngasih kita jawaban pasti. Buku ini ngasih kita pena. Kisah masa depan kita itu masih berupa halaman kosong. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa ya yang bakal terjadi nanti? Tapi berubah jadi, kita pengen masa depan seperti apa? Nah, kalau gitu, bab pertama dari cerita itu mau Anda tulis kayak gimana?